BPK, ada audit yang lain ya. Dan itu Bapak laporkan Pak. Aduh, boleh lagi kamu tanya penyidik deh. Pokoknya aku datang bantu jaksa. Supaya Pak, tapi aktor besar lainnya siapa Pak yang bakal Bapak spill nih Pak? kamu tanya sama penyidik. Kan Bapak mau nge-spill Pak. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, kalau menurut aturan berarti seharusnya Pak Ahok ini tahu betul mengenai kasus yang ada di Pertamina Niaga itu. Menurut Anda bagaimana? Ya, kan Pak Ahok udah teriak-teriak bahwa bisa seret semuanya, ada kejadian-kejadian. Sekarang lebih terkejut lagi ketika diperiksa Kejaksaan Agung, ada hal menarik. Artinya kan seharusnya komisaris tadi mencegah hal perbuatan itu. Kenapa ketika ada perbuatan itu tidak dicegah? Nah, Undang-Undang PT mengatakan ya, dirut maupun komisaris harus siap-siap diperiksa ya. Kenapa kalau tahu kok diam saja gitu? Aturannya diatur di KUH pidana, apalagi sekarang anak usaha dalam usahanya itu terbukti kan yang 9 orang ini melakukan perbuatan korupsi. Artinya bisa pasal penyertaan nanti akan mengalir kemana-mana. Nah, direksinya entah komisaris terus bertanggung jawab ya, karena jelas dia tahu kenapa tidak dicegah. Aturan KUHP harus dicegah, sebagai komisaris harus memberikan nasihat. Oke, Pak Fahmi, kalau kita melihat mengenai konstruksi kasusnya kan ini pemain yang disebut-sebut kan dia lagi kurang lebih seperti itu ya. Ini kira-kira menurut Anda ada keyakinan tidak bahwa tersangkanya ini akan bertambah, tidak hanya 9 tapi akan bertambah, dan bahkan dengan keterangan Pak Ahok ini akan memberi manfaat dalam pengungkapan kasus ini, Pak Fahmi? Ya, kalau dibanding Petra kemarin ini ya lebih maju gitu ya. Zaman Petra itu Reza Ali tidak terendus sama sekali, tidak ada alat bukti sama sekali. Nah, sekarang lumayan lah anaknya yang ketangkap dengan 9 yang tertangkap itu gitu ya. Nah, kemudian apakah ada peran orang lain gitu ya? Saya menduga itu di kementerian itu ya. Ya barangkali Erick Thohir kan ikut mempunyai kontribusi dalam pengangkatan direksi di Patra Niaga, dan konon itu alumni dari Petra gitu. Kalau alumni dari Petra yang sudah bersentuhan dengan mafia migas, kenapa harus diangkat? Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, ekspor minyak mentah yang diizinkan tadi, itu juga harus ada rekomendasi dari Kementerian SDM, dalam hal ini ada Dirjen Migas gitu ya. Nah, ini barangkali juga perlu diteliti apakah dia terlibat dalam pemberian izin tadi, sehingga kemudian harus impor tadi. Kan ini ironis gitu ya. Minyak kita diekspor, tapi dalam waktu bersamaan diimpor. Nah, yang ketiga saya kira di holding itu barangkali juga sebelum dapat rekomendasi dari Kementerian SDM, maka harus ada pernyataan dari Pertamina bahwa minyak mentah tadi tidak bisa diolah di kilangnya Pertamina, maka kemudian boleh diekspor tadi. Nah, ini barangkali juga siapa yang berikan izin dari holding gitu ya. Saya kira masih banyak pihak-pihak yang harus dilacak tadi keterlibatannya, dan saya sangat berharap gitu ya Presiden Prabowo itu benar-benar mendorong gitu ya, tidak cawe-cawe, tidak mencegah, agar ini diusut secara tuntas gitu ya. Siapapun di kementerian manapun harus disikat juga gitu ya. Sebab kalau tidak, tadi ya ini akan berulang kembali, dan selamanya kekayaan Indonesia ini akan dirampok dengan cara-cara seperti itu gitu ya. Oke. Ya, Mas Guntur, kalau misalnya tadi pernyataan Kang Asep tadi, berarti Pak Ahok itu seharusnya tahu dong. Dan kemudian tidak hanya Pak Ahok tadi, tidak hanya Pak Ahok, Pak Hombi bilang tadi tidak hanya Pak Ahok, tapi semua kemudian juga banyak yang bisa kemudian terlibat di sini, bakal meluas, tidak hanya berhenti di 9 tersangka ini, Mas Guntur. Ya, pasti Pak Ahok itu kan tidak pernah lari dari tanggung jawab. Apa yang beliau sampaikan kemudian datang dari Kejagung kan bagian dari bentuk tanggung jawab beliau. Dan makanya kita juga ikut mendorong agar jangan hanya Pak Ahok saja yang diperiksa, tapi direksi, kemudian komutnya di Patra Niaga, karena ini kan yang bersentuhan langsung. Nah, juga nanti kita lihat apakah di situ memang ada kesengajaan atau ada kelalaian, atau ya bisa jadi cuma laporan-laporan palsu misalnya yang disampaikan kepada
pengawas, kepada komisaris utama. Siapa tahu ya itu yang terjadi. Tapi menurut saya yang lebih penting adalah bagaimana kita benar-benar ini membongkar kasus mafia migas ini agar jangan seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi, seperti kasus Petral yang sudah ada bukti-bukti dan mau dilaporkan ternyata dihalang-halangi ya oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Nah, ini menurut saya jangan sampai terjadi lagi. Kalau dulu kan Petral ini kan kayak pergantian lapangan. Petral dibubarin tapi orang-orangnya sama, jadi Patra Niaga kan. Ganti lapangan, pemainnya sama. Nah, kalau sekarang hanya dibiarkan itu saja, kemudian dugaan yang di publik munculnya adalah hanya pergantian pemain. Ini kan sangat berbahaya karena kasus mafia migas ini kan sungguh-sungguh berat ya kalau kita lihat penanganan kasusnya. Contoh nih ya, ada kasus Bambang Irianto, ini ex direktur Petral, udah tersangka dari 10 September 2019. Sampai sekarang itu nggak ada perkembangannya, mangkrak itu di KPK itu. Nah, kita itulah masalahnya gitu. Ya, itulah, kita akan Mas. tunggu nanti bersama ya, kira-kira nanti akan tersangka baru atau tidak. Kita tunggu nanti bagaimana kinerja dari proses penyidikan dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Mas Guntur, Kang Asep, dan Pak Fahmi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Download Metro TV Extend sekarang.